Pria itu memperlihatkan tubuhnya yang penuh luka. Para penduduk desa akhirnya berhenti melemparkan hinaan. Dulu, ia adalah seorang prajurit di medan perang. Dalam beberapa tahun saja, ia telah mengambil begitu banyak nyawa. Namun pada akhirnya, ia lelah bertarung. Namanya Bulaur. Setelah negaranya meraih kemenangan, ia menyerahkan semua hadiah dan penghargaannya kepada penduduk desa. Memilih hidup sederhana sebagai gantinya. Ia kemudian membangun keluarga dan memiliki seorang putra. Namun saat anak itu lahir, langit menggelap dan bumi bergetar. Kekuatan luar biasa itu terasa oleh para ahli dari seluruh dunia. 5 tahun kemudian, Bulaur pergi memancing seperti hari-hari biasanya. Namun saat ia menarik jaring, ia menemukan putranya, Sinbad, tertidur di dalamnya. Saat Bulaur selesai memancing dan pulang bersama anaknya, badai tiba-tiba pecah di atas mereka. Di gelombang yang mengamuk, mereka benar-benar tersesat hingga Sinbad menunjuk tegas ke satu arah, menuntun ayahnya menuju keselamatan. Saat itulah Baldur tahu bahwa putranya memiliki kekuatan untuk mengubah dunia. Ketika mereka tiba di pantai, mereka kelaparan. Tapi saat hendak makan, para penduduk desa menyerang mereka dengan hinaan dan pukulan. Sinbad bertanya pada ayahnya mengapa ia tidak melawan. Ternyata raja telah menyerbu tanah-tanah lain untuk memperluas wilayahnya. Karena Bulaur menolak kembali ke medan perang, penduduk desa mengatakan ia lebih hina dari seekor babi. Bulaur hanya tertawa. Ia berkata ia tidak akan pernah mengirim keluarganya sendiri untuk mati sebagai umpan meriam demi uang. Murka, penduduk desa memukulinya lagi. Malam itu setelah makan malam, Sinbad memberitahu ayahnya bahwa ia menemukan seorang pria tak sadarkan diri di tepi sungai. Tidak ingin mengecewakan anaknya, Bulaur memutuskan untuk menyelamatkan pria itu. Pria yang bernama Rem itu sangat tersentuh ketika mengetahui Sinbadlah yang menyelamatkannya. Ia mengaku sebagai pedagang keliling yang terdampar setelah kapalnya tenggelam. Bulaur awalnya tidak berniat menampungnya, tetapi karena Sinbad sangat menyukai Rem, ia membiarkannya tinggal sementara. Selama di sana, Rem memenuhi kepala Sinbad dengan cerita-cerita tentang negeri-negeri jauh, membangkitkan rasa penasaran sang anak tentang dunia. Namun kedamaian mereka tidak bertahan lama. Ketika Rem pulih dan ingin pergi, para prajurit yang mencari mata-mata musuh mengejarnya. Rem membunuh para prajurit itu demi bertahan hidup. Ibu Sinbad ketakutan saat Sinbad keluar rumah. Rem menjadikannya sandera dan membawanya ke alun-alun, mengungkapkan jati dirinya sebagai mata-mata musuh. Ibu Sinbad memohon pada kerumunan agar menyelamatkan putranya, tetapi tidak ada yang mau membantu. Bulaur datang dan menyingkirkan egonya, memohon pada Rem untuk melepaskan Sinbad dan menyerah. Tetapi Rem menolak mengkhianati negaranya. Melihat tidak ada pilihan lain, Bulaur dengan cepat menghunus pedangnya dan mengakhiri hidup Rem seketika. Meskipun ia telah menyingkirkan mata-mata itu, Bulaur justru dituduh menyembunyikan musuh dan dipaksa kembali ke medan perang. Para prajurit menekan tubuhnya dengan sepatu bot mereka. Penduduk desa dengan kejam mengusir keluarganya dan bahkan mengancam akan memukul Sinbad, hingga raungan Baldur membuat mereka terdiam membeku. Saat itu ia merobek bajunya, memperlihatkan tubuhnya yang penuh bekas luka, menunjukkan wajah sejati perang. Ia telah menyaksikan terlalu banyak nyawa melayang. Ia telah mengambil nyawa dengan tangannya sendiri. Baru setelah Baldur berbicara tentang kejamnya perang, hinaan mereka berubah menjadi keheningan. Sebelum pergi, Bulaur berkata pada Sinbad agar menjaga ibunya. Namun beberapa bulan kemudian, yang kembali hanyalah barang-barang milik ayahnya. Jenazah Baldur tetap tertinggal di medan perang. 8 tahun berlalu, Sinbad tumbuh menjadi seorang pria, dan petualangannya baru saja dimulai.